Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah nggak teman? Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa masyayikhina wa masyayikhina khususnya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Syekhina Khalilullah Qam Hadratus Syekh Yasin Asy'ari Al-Imam Abu Syuja Al-Imam Al-Qasim Al-Imam Al-Bajiri Ana khusus warahmatullahi wabarakatuh untuk pesantren Cirebon Wabil khusus Ki Haji Ahmad Sudin Haji Mufrah wa ila ruhi Ki Haji Ahmad Marzuki bi barakati qiraatil Qur'anil Karim wa tawassulis salafis salihin ya Rabbi bi Mustafa Rabbi muqsidana wa firlana wa ya Rasul karam syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan bisa dilihat ya. Kitabnya masih online di kiriman di WA. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayyama minkum was-solihina min ibadikum wa iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Al-ayah. Wa qala aidan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa qala aidan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu ahkamin nikahi. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu ahkamin nikahi. Ayo baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu ahkamin nikahi wa ma yata'allaqu bihi wa fi ba'din nusakhi wa ma yattasilu bihi minal ahkami wal qadaya. Titik sampai situ. Jadi pada pembahasan kali ini kita sampai ke bab yaitu bab nikah, yaitu kitabun, yaitu pertemuan, yaitu pembahasan menjelaskan tentang nikah. Jadi di dalam kajian ini, di dalam bab ini, sebagai pelajaran buat saya pribadi dan juga buat rekan-rekan yang sudah menikah. Begitu pula bagi rekan-rekan yang belum menikah, yang masih bujang, bisa dijadikan sebagai pelajaran. Nanti ketika menikah itu akan berhadapan dengan A, B, C, D, ila akhirih, maka kudu mengerti ilmu-ilmunya. Untuk itu kita belajar bab nikah. Jadi muqaddimahnya dulu, pembukaan dari bab nikah dulu dijelaskan oleh Al-Imam Al-Bajuri
Katanya wan nikahu minasyara'i'il qadimati fa innahu syar'un min ladun abina Adam alaihi salam. Jadi nikah itu merupakan syariat, merupakan ajaran dari Nabi Adam. Dari Nabi siapa? Nabi Adam. Sekarang saya tanya, Nabi Isa menikah enggak? Nabi Isa menikah enggak? Oke. Nabi Musa menikah enggak? Sebelumnya lagi nih, Nabi Musa menikah enggak? Menikah. Nabi Ibrahim menikah enggak? Nabi Adam menikah enggak? Menikah. Malah yang pertama kali. Oh, karena demikian, karena contoh orang-orang terdahulu sampai ke Nabi Adam itu menikah, berarti nikah itu termasuk syar'uman qoblana. Apa? Apa? Apa itu syar'uman qoblana? Yaitu ajaran orang-orang terdahulu. Beda halnya dengan ruku. Tahu ruku? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Ruku enggak? Ruku. Ibadah bukan? Nabi Isa ruku? Enggak. Nabi Musa ruku? Nabi Ibrahim ruku? Nabi Sulaiman ruku? Nabi Adam ruku? Berarti ruku itu adalah ibadah, dan ibadahnya syar'uman qoblana bukan? Bukan. Ruku. Tapi nikah yang kita bahas ini itu merupakan syar'uman. Oh, syariat ajaran orang-orang terdahulu. Paham? Paham? Alhamdulillah. Kemudian dilanjutkan dawuhnya wastamar hatta fil jannati. Ternyata nikah itu istimror. Nikah itu langgeng. Nikah itu tetap sampai kita berada di dalam surga. Amin amin ya robbal. Contoh, di sini kan orang-orang soleh semua ya. Di sini kan orang-orang soleh semua ya. Ada yang imam masjid, ya. Ada yang pedagang, ya. Ya biar pedagang kan tapi soleh. Ya buktinya soleh biar kata dia bangkrut tetap aja zikir. Contoh nih Bang Sahrul emang imam masjid dia. Soleh nggak Bang Sahrul tuh kira-kira? Soleh. Biar kata motornya berisik soleh. Lu fasik motornya dong berisik. Udah, sisanya mah soleh sisanya. Bener? Soleh. Sholat duha rajin 8 rakaat. Baca Al-Quran bolak-balik Bang Sahrul. Apa? Tahajud orang pernah ketinggalan Bang Sahrul. Iya. Nah, imam masjid udah kebiasaan jadi berbuatnya baik terus. Nah, Bang Sahrul kan bakal meninggal. Bakal meninggal nggak? Dia bakal meninggal. Ketika meninggal dan dimasukkan ke surganya Allah, tuh, ternyata Bang Sahrul karena di dunianya udah kebiasaan sholat duha, umpama 8 rakaat, biar kata udah masuk surga, saya mah teteplah pengen sholat duha aja. Bisa nggak di surga kita sholat duha? Enggak. Karena ibadah macam apapun, sholat wajib 5 waktu, puasa Ramadan, dia orang kaya royalnya bukan main, ibadah bukan? Ketika masuk ke dalam surga, itu ibadah nggak ada lagi. Kecuali satu, ilan nikah, kecuali nih. Nikah ibadah bukan? Ibadah bukan? Apa nafsu? Ya dua-duanya sih. Ya kan? Jadi nikah itu ibadah, dan ibadah tersebut yaitu nikah tetap langgeng atau istimror di dalam surga. Paham? Paham? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Fa innahu yajuzu lil insani an nikahu fil jannati walau 5
maharimihi. Ma'adal usula boleh, usuli boleh. Wal furu'a boleh, wal furu'i boleh. Fala yankihu ummahu wala bintahu fiha titik. Jadi setelah kita tahu menikah itu ada di dalam surga, dan ternyata menikahnya di surga itu bebas. Mau nikah sama siapa aja bebas. Mahram saya cantik, Pak Ustadz. Tapi dia mahram, yang haram dinikahi bukan muhrim ya. Kalau muhrim itu orang yang ihram. Kalau mahram itu orang yang haram dinikahi. Kata orang nih, si fulan mahram saya cantik. Contoh, encing saya cantik. Saya punya tante, saya punya encing, saya punya bibi cantik. Tapi alangkah disayangkannya dia mahram saya. Haram saya menikahinya. Itu ketika di surga beda lagi. Hukumnya halal. Selagi apa? Selagi mahramnya itu bukan ke atas, bukan ke bawah. Jadi kalau mahram ke atas, contoh ibu, contoh nenek, contoh uyut. Mahram ke bawah, contoh anak perempuan, contoh cucu perempuan, contoh cicit perempuan. Itu haram nggak dinikahin di surga? Tetap hukumnya haram. Tapi kalau di surga nasabnya ke samping, mahramnya ke samping, contoh bibi, baik dari arah bapak maupun dari arah bibi dari arah bapak apa namanya? Bahasa Arabnya? Bibi dari arah bapak. Ammatun, siapa? Ammatun, siapa? Bibi dari arah bapak. Kholatun, kholatun, bibi dari arah ibu. Itu halal dinikahin ketika udah masuk ke dalam paham? Bukan kata saya, kata Al-Imam Al-Bajuri. Paham? Alhamdulillah. Itu adalah muqaddimah, pembukaan perihal bab nikah itu demikian. Setelah kita telah membahas muqaddimah nikah demikian, poin yang kedua adalah faidahnya nikah, fungsinya nikah, manfaatnya nikah apa? Nah, dijelaskan oleh beliau, wa faidatuhu fid dunya hifdzun nasali. Kata-katanya hifdzun nasali. Apa? Hifdzun nasali. Apa? Artinya apa? Menjaga keturunan. Menjaga apa? Keturunan. Jadi fungsi nikah gampangannya biar punya anak. Biar punya apa? Punya anak. Makanya menggunakan KB hukumnya makruh. Dan KB-nya ketika permanen hukumnya haram. Kenapa bisa terjadi hukum makruh, hukum haram demikian? Karena faidatun nikah, asal mulanya hukum nikah itu bermanfaat hifdzun nasali, untuk memperbanyak keturunan, untuk menjaga Mau punya anak? Mau punya anak? Nikah dulu. Mau nikah? Mau nikah? Mau lah, usah dulu. Cari ceweknya dulu, mau nikah aja. Mau nikah pohon. Tuh. Jadi fungsi nikah, tujuan nikah adalah menjaga keturunan. Agar apa? Regenerasi Islam makin banyak. Contoh punya anak 11, ya, yang 5 dijadiin ulama, yang 5 lagi dijadiin dokter, yang 1 lagi dijadiin pejabat. Kan hifdzun nasal. Ya, hifdzun nasal bukan? Hifdzun nasal. Ada pemerintah yang islami, ada dokter yang islami, nggak pakai suntikan babi, umpama. Ya kan? Ada ulama yang benar, ulama hifdzun nasal. Itu fungsi daripada nikah.
Kemudian setelah kita mengetahui fungsi nikah, salah satunya adalah hifdzun nasali. Saya akan menjelaskan di sini istinbatul hukmi. Apa? Istinbatul hukmi. Apa? Artinya penggalian hukum, artinya pengambilan hukum, artinya dasar hukumnya itu dari mana. Jadi nikah itu dasar hukumnya ada dari Al-Quran, ada pula dari hadis. Dari Al-Quran, udah sama-sama kita tahu surat An-Nisa. Yuk kita kaji bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fankihu ma toba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba. Itu surat An-Nisa. Apa artinya fankihu? Wahai Abang Cukin, wahai Abang Elman, wahai Abang Arab, fankihu, nikahlah siapa kalian. Perintah bukan perintah. Sholat, aqimus sholat, perintah bukan. Sholat jadi hukumnya fankihu, nikahlah siapa engkau. Cukin termasuk. Perintah bukan untuk nih, berarti nikah hukumnya wajib. Sholat menggunakan perintah atau fi'il amr, ya, menjadikan hukumnya wajib. Minum diperintahin sama Nabi sambil duduk, berarti wajib minum sambil duduk? Enggak, karena perintahnya Nabi arahnya ke sunnah. Oh, jadi perintah macam-macam. Enggak al-amru ya dulu alal wujubi, enggak itu doang. Enggak menunjukkan wajib doang. Ada kalanya perintah menunjukkan wajib, contohnya sholat. Ada kalanya perintah menunjukkan sunnah, contohnya minum sambil duduk. Ada kalanya lagi menunjukkan mubah, boleh. Contohnya ini bab nikah. Jadi Allah merintahin Cukin nikah, nggak wajib, nggak sunnah, tapi arahnya ke paham. Alhamdulillah. Nikahinya siapa? Cowok? Bukan. Nikahinya siapa? Binatang? Bukan. Pohon? Bukan, karena ma tobalakum minan nisa'i, jelasnya minnya lil bayani. Apa? Lil bayani. Apa? Jadi yang homo tuh udah dipastikan nggak pinter ngaji kitab kuning. Ya, yang homo nggak belajar kitab kuning. Ya Allah jelas. Lafadznya minan nisa, jelasnya dari lah homo. Orang pinter ngaji kitab kuningnya. Malah baru dengar kali kitab kuning. Paham ya? Nah, perempuannya yang kayak gimana? Mapoba. Apa? Mapoba. Apa? Nah, tobanya yang baik. Yang baik. Kata si Tamam, kata si Mehmet, saya mah yang penting dia soleha bang, kata dia. Kata si Mehmet, katanya, si Tamam katanya, saya mah yang penting soleha. Ora, kata dia apa? Biar kata dia bukan orang kaya, nggak apa-apa. Biar kata bukan anak kiai, nggak apa-apa. Biar kata apalagi nggak cantik, ya kan? Yang penting soleha.
Solehah toba nggak? Toba, baik. Jadi centang. Kata si Arab yang dagangnya habis bangkrut. Semenjak saya dagang bangkrut, saya nggak, saya sering istighfar. Saya nggak ngincer lagi cantiknya. Bagian dia rambutnya kriwil juga. Rambutnya berkelek kribo juga. Yang penting dia kaya, kata dia. Yang penting dia kaya. Jadi saya nikahi perempuan tersebut bila ia kaya. Toba apa enggak? Toba. Cantik kagak. Anak kiai bukan. Solehah. Ada semerawut. Tukang nonton konser. Jauh dari solehah, jauh. Tapi kaya ini. Toba enggak? Toba. Baik. Jadi boleh enggak? Ya boleh. Maka kan kata Nabi, nikahi perempuan dari cantiknya ya, hartanya ya, nasabnya ya. Contoh anak kiai, ya kan? Atau agamanya solehah apa enggak? Paham? Paham? Alhamdulillah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Puyeng. Puyeng. Nikah, belum nikah, seru. Setelah dibahas istinbatul hukmi dari Al-Qur'annya, sekarang dari hadis. Dari sabdanya Nabi. Gimana sabdanya Nabi? Yuk baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Man ahabba fitrati falyastasinna bisunnati wa min sunnati an-nikahu. Artinya, barang siapa yang mencintaiku, maka laksanakanlah sunnahku, kata Nabi. Kalau cinta sama fitrahnya Nabi, sama karakternya Nabi, dirinya Nabi, ikutin Nabi. Falyastasinna bisunnati. Ikut Nabi. Ikut Nabi ya gimana? Ya kita mah nggak usah repot-repot. Nabi kan duhanya banyak. Nabi kan baca Qur'annya banyak. Nabi kan sabarnya banyak. Ya, itu kayak ketinggian. Ikutin yang gampang aja sunnahnya Nabi. Wa min sunnati an nikahu. Sebagian dari sunnahku, laku lampahku adalah nih. Udah. Jadi Bang Oki nih udah termasuk umat Nabi. Udah nikah. Udah termasuk cinta Nabi Bang Oki. Ente jangan ngehujat dia. Kalau yang lain dari segi lain boleh. Tapi kalau urusan nikah dia udah ngikut Nabi. Karena jelas wa min sunnati an. Nabi nikah nggak? Nikah. Udah ngelakuin. Nabi ngucap nggak? Ngucap ini. Wa min sunnati an nikah. Wah, double ini hadis. Perbuatan Nabi iya, ucapan Nabi iya juga. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Yuk kita lihat lagi kitabnya yuk. Wa hadhil kalimatu, ketemu? Lanjutannya tuh, lihat lagi di kiriman kitabnya. Wa hadhil kalimatu. Ketemu? Enggak ketemu? Ketemu lagi? Wa hadhil kalimatu saqitatun mim ba'di nusakhil matni mim ba'di nusakhil matni wan nikahu lughatan. Oh yutlaku ya? Yutlaku lughatan
ala dhammi wal wat'i wal aqdi wa yutlaqu syar'an ala aqdin mustamilin alal arkani wasyuruti. Titik sampai situ tandai. Sekarang kita masuk ke pengertian nikah. Apa pengertian nikah? Apa takrif nikah? Nikah adalah akad yang mengandung bolehnya jima dengan syarat-syarat dan rukun. Udah nyatet ya? Saya ulang, nikah adalah akad yang mengandung dibolehkannya jima dengan lafaz nikah, dengan syarat dan rukun. Saya ulang, adalah akad yang mengandung bolehnya jima dengan lafaz nikah, dengan syarat dan rukun. Saya terangin secara globalnya aja lah ya. Jadi nikah itu adalah aqdun yatadammanu ibahata wat'in, yang menjadikan dari saya terima nikahnya dan kawinnya fulanah binti fulan dengan mas kawin bra dibayar tunai, sah menjadi ibahatawatin, menjadi diperbolehkannya jima. Yang tadinya ciuman haram halal jadi yang tadinya rangkulan haram halal jadi sebab nih nikah. Mau ciuman? Mau nikah, makanya bisa ciuman, bisa rangkulan, bisa waktu. Ada ayam Jepang dari Cina tuh, koi tuh, mau. Arab sama Cina. Tapi ternyata nikah itu harus dengan syarat-syarat dan rukun-rukun. Harus dengan syarat-syarat dan rukun. Contoh, rukunnya harus disaksikan oleh 2 orang laki-laki yang nanti bakal kita bahas nih. Kudu dibahas juga syaratnya, rukunnya. Sejelasin simpelnya. Jadi bukan cuman ada calon suami, calon istri, pihak KUA umpama atau wali, enggak. Dengan persyaratan harus juga adanya, dengan rukun juga harus adanya saksi. Makanya umpama kan Bang Elman nih senang naik gunung. Ketika pas di dalam perjalanan naik gunung, emang gunung mah sepi ya. Udah gitu dingin. Udah gitu suaranya tonggeret doang kan gitu kan. Wah, syahdu lah, romantis lah. Romantis. Bareng sama kawannya cewek. Gitu. Dia ngomong, saya kawinkan saya dengan engkau perempuan. Sah nggak itu? Enggak sah. Iya, saya nikahkan saya begitu. Enggak sah. Enggak sah. Karena kenapa? Karena mazhab kita mazhab Imam Syafi'i. Itu wajib, itu harus adanya rukun, salah satunya 2 orang saksi. Makanya kalau nikah yang begitu tanpa 2 orang saksi, sah apa enggak? Enggak. Tapi ada, jangan salah, orang alim, orang pinter yang memperbolehkan itu. Namanya bukan Syamsuddin. Dia baca Iqra juga orang lulus dong.
Tapi ada juga namanya Daud Az-Zahiri. Siapa? Daud Az-Zahiri. Orang alim beliau tuh. Ngerti Al-Quran, ngerti hadis. Orang alim. Tapi sayang karena madhabnya nyeleneh, salah satu nyelenehnya demikian, maka madhabnya ghairu mudawwan. Apa? Ghairu mudawwan. Apa? Tidak resmi. Nggak boleh diikutin. Kita yang mudawwan aja, yang resmi aja. Contoh madhab yang paham sampai sini? Paham sampai sini? Alhamdulillah. Setelah kita tahu pengertian nikah itu demikian, ternyata nikah juga mempunyai sifat. Nikah mempunyai apa? Sifat. Jadi kalau nyata tulis sifat nikah. Jadi sifat nikah itu hukumnya lazimun. Apa? Lazimun. Apa? Sok-sokan nyatet lah, kalau juga lupa. Hukumnya sifatnya nikah itu lazimun. Sebut lazimun. Min jihatiz zaujati. Min jihatiz zaujati. Maksudnya begini. Nikah itu kalau dari arah istri itu hukumnya lazim, hukumnya wajib, hukumnya mesti, hukumnya harus. Berarti gimana? Berarti prakteknya istri itu tidak bisa melakukan cerai. Istri tidak bisa melakukan, paham? Karena nikah dari arah istri hukumnya lazimun. Apa? Kesel-keselnya istri sama suaminya. Istri ngomong, gua ceraiin lu bang. Langsung talak 3 bang. Itu kata cewek. Balik bawa utang doang. Duit mau orang bawa. Balik orang nyenengin anak. Bawa benalu doang. Saking keselnya umpama itu perempuan. Gua talak 3 langsung lu bang. Kata perempuan. Jatuh nggak talaknya? Enggak bakal. Karena kenapa? Karena lazimun itu wajib. Min jihati zaujati dari arah nggak bisa menceraikan istri itu. Terus gimana solusinya? Kalau seandainya suaminya begajulan, suaminya fajir, suaminya fasik, suaminya orang benar, gimana cara sang istri ini mau berpisah umpama? Maka nanti di dalam pembahasan ini juga nih, kitabun nikah, insya Allah kita belajar ya. Amin. Amin. Itu nanti ada babul khulu'i. Babul khul'i. Bab yang menerangkan tentang khulu. Khulu itu adalah cerai dari arah istri, yang dimana istri itu mengembalikan mahar yang telah diberikan. Simpelnya kayak gitu. Nanti bakal kita bahas. Banyak ini pembahasan. Ada nanti sumpah ilah, ada nanti lafaz cerai, ada nanti nusyuzun, membangkangnya istri, ada nanti pembahasan kosmun, punya bini 2, 3, 4, harus kosmun, harus punya jatah gilir, jangan main kawin doang, 4, 3, 2, harus ngaji bab kosmun. Senang nyoblos ya. Padahal bukan pemilu. Tapi belajar nih bab nikah ini. Persiapan buat kita. Biar kita tambah-tambah ilmu. Paham? Alhamdulillah. Itu dari arah istri. Sedangkan dari arah suami, nikah itu punya sifat jaizun. Jaizun. Min jihatiz zauji. Min jihatiz zauji. Yang artinya adalah boleh. Nikah dari arah zauj
dari arah suami sifatnya adalah jaizun, boleh. Maksudnya bagaimana jaizun? Maksudnya bagaimana boleh? Berarti sang suami mempunyai hak untuk melanjutkan nikah atau menggagalkan menggagalkan nikah dengan cara cerai. Tuh. Contoh, saya talak engkau, talak engkau, talak engkau, cerai. 3. Saya talak engkau, cerai. 1. Jatuh enggak itu? Jatuh. Karena nikah dari arah suami boleh. Terserah suami. Mau ngelanjutin, mau ngudahin. Paham? Itu talak. Nanti lagi ada pembahasan gini juga. Ketika malam baru tuh pengantin. Ya, malam baru tuh pengantin. Iya, pengantin baru tuh. Ternyata pas dia mau jima, mentok. Mentok. Ya orang tembok. Tembok, dia mentok orang tembok. Ya, pas di madep kanan, mentok juga. Ya mungkin karena ya gampangnya perjaka sama perawan. Masih belum bisa jima lah. Seminggu kemudian mentok. Enggak, bukan tembok, bukan. Bukan tembok, bukan. Istri beneran. Paruk udah hatam dia. Ada paruk tuh. Sampai sebulan mentok juga. Sampai sebulan mentok. Sampai setahun mentok. Kejadian tuh. Sampai setahun enggak masuk ke farjinya. Buat jima gimana? Enggak masuk. Maka itu aib bukan? Aib bukan? Kecacatan bukan? Kecacatan. Atau aib. Jadi meskipun si laki-laki ya, enggak ngomong, saya ceraikan engkau. Tapi dengan aib tersebut, karena mentok, sampai setahun. Ya kalau sehari 2 hari mungkin masih abal-abal kali ya, pemain anyar lah. Ya kan, sebulan masih pemain anyar, setahun. Ya kan, pro player. Masih mentok juga. Masih mentok juga. Oh ternyata itu aib. Maka boleh fashun nikahi. Apa? Fashun nikahi. Apa? Artinya menggagalkan nih. Tapi beda lagi yang bab cerai itu. Nah itu sedikit gambaran fashun nikah. Gitu. Paham ya? Jadi saya ulang, dari sifat nikah itu dari arah perempuan, yaitu lazim. Dari arah laki-laki itu jaiz, yang dimana penjelasannya sudah dijelaskan tadi. Cukup ya? Cukup ya? Cukup ya? Giliran nikah kurang. Giliran bapak udah cukup udah. Gak ngerti ya. Oke, sekian dari saya. Segitu aja. Insya Allah minggu-minggu selanjutnya kita lanjutkan lagi nih bab nikah. Nah, kita lanjutkan lagi insya Allah minggu depan itu adalah hukum nikah bagi laki-laki yang sudah pengen atau yang belum pengen. Begitu. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.